Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Lembaga Manajemen Pendidikan yang beranggotakan Asita Ayu Isna, Sylvia Cahyaning, Bayu Ahmad Riyadi, dan saya sendiri Erlinda Lutfi Fadilah. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen lembaga pendidikan nonformal dan informal. Langsung saja, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Asita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidikan informal dan nonformal. Manajemen pendidikan informal adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar sistem pendidikan formal, seperti sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan informal dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti pelatihan kerja, kursus online, workshop, atau kegiatan belajar mandiri. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman tambahan kepada individu tanpa mengikuti struktur pendidikan formal yang biasanya ada di lembaga pendidikan resmi. Sedangkan manajemen pendidikan nonformal adalah pendidikan yang hadir sebagai pengganti pendidikan formal bila ia tidak mengikuti pendidikan formal. Penambah pendidikan formal apabila merasa kurang dengan ilmu yang didapat dari sana. Kegiatan dalam pendidikan nonformal ini diselenggarakan secara fleksibel atau tidak ketat oleh aturan pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen pembelajaran dalam pendidikan nonformal dan informal. Penyelenggaraan pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diharapkan mampu mewujudkan manusia yang berkualitas, sehingga mampu menjadi penerus bangsa di masa depan. Salah satu bentuk jalur penyelenggaraan pendidikan yaitu jalur pendidikan nonformal. Jalur pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Menurut KOM, pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Sedangkan dalam kegiatan pembelajaran informal memasukkan konsep belajar insidental, sehingga kegiatan belajar insidental yang memiliki keunikan belum dikenal dan dianalisis untuk diaplikasikan dalam kebijakan pendidikan. Belajar insidental terjadi begitu saja, di mana saja secara diam. Pembelajaran memanfaatkan aktivitas-aktivitas kehidupan sebagai pelajaran yang dapat dipelajari. Oleh karena itu, banyak para ahli pendidikan yang berpendapat bahwa semua aktivitas kehidupan adalah aktivitas belajar yang memperoleh penghargaan dan perhatian dalam pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat. Untuk materi yang kedua yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Sylvia Cahyaning. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Pembahasan selanjutnya mengenai manajemen personil di pendidikan informal dan pendidikan nonformal. Manajemen personil merupakan salah satu kegiatan yang mencakup pengembangan prinsip-prinsip organisasi untuk bekerja dengan personil, penciptaan tim kerja yang efisien, dan penggunaan potensi personil secara rasional dari karyawan, organisasi, dan ekonomi negara secara keseluruhan. Yang pertama mengenai manajemen personil pendidikan nonformal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nonformal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal merupakan kegiatan belajar mengajar yang disengaja oleh warga dan pembelajaran di dalam suatu latar yang diorganisasi atau berstruktur yang terjadi di luar sistem persekolahan. Pendidikan nonformal merupakan aktivitas belajar di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal yang dilakukan secara terorganisir. Pendidikan nonformal dilaksanakan terpisah. Yang kedua mengenai manajemen personil pendidikan informal. Lembaga pendidikan informal dalam pendidikan Islam yakni mencakup pada tingkatan pendidikan keluarga, di mana pada pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang paling awal yang dirasakan oleh seorang anak. Pendidikan di dalam lingkup keluarga memiliki peran yang sangat menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa selanjutnya. Pendidikan dalam keluarga memiliki sangat besar adalah orang tua keluarga.
Proses dalam rumah atau pendidikan informal sangat diperlukan, yaitu pendidikan orang tua sendiri, khususnya pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya, sehingga diharapkan para ibu rumah tangga tidak hanya mengikuti pendidikan di kala bangku sekolah saja. Seharusnya ibu itu senantiasa belajar dan terus belajar agar dapat memberikan pendidikan terhadap anaknya yang lebih baik sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Manajemen pembiayaan pendidikan non-formal dan informal. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Yang pertama, mengenai manajemen pembiayaan pendidikan informal. Terdapat beberapa langkah, yaitu anggaran, sumber pembiayaan, perencanaan keuangan, transparansi, evaluasi kinerja, diversifikasi sumber pembiayaan, pertimbangan kebijakan dan regulasi, pelaporan keuangan, dan yang terakhir pengembangan pendanaan. Sedangkan langkah-langkah dalam manajemen pembiayaan pendidikan non-formal yaitu diversifikasi sumber pembiayaan, biaya partisipasi, kemitraan, penggunaan dana yang efisien, alokasi dana, pelaporan dan akuntabilitas, pendekatan berkelanjutan, pengelolaan risiko keuangan, penggunaan teknologi keuangan, dan yang terakhir merupakan evaluasi dana. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bayu Ahmad Triadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, lanjut ke materi berikutnya, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan nonformal dan informal. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Tinggi rendahnya kualitas proses dan hasil pendidikan disebabkan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan. Dalam menjaga efektivitas dan efisiensinya, maka perlu adanya keseimbangan antara komponen-komponen tersebut. Untuk itu, diperlukan pengelola yang mengerti dan memahami prinsip-prinsip dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai tujuan dalam satuan pendidikan, yaitu salah satunya untuk menjaga dan melindungi aset sekolah. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan juga berhubungan dengan ketercapaian keberhasilan tujuan pendidikan dengan meningkatkan motivasi siswa. Selanjutnya adalah manajemen hubungan masyarakat pendidikan nonformal dan informal. Peranan humas dikembangkan oleh Glenn M. Brown dan G.D. Smith dalam buku Manajemen Isu oleh Prayudi 2008. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peran teknisi komunikasi. Praktisi humas memiliki keahlian di bidang komunikasi dan jurnalistik, menulis, pengeditan, produksi audio, pentingnya visual, grafis, dan produksi pesan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program humas atau hubungan masyarakat. Manajemen humas dalam pendidikan informal memegang peran yang penting dalam menjembatani komunikasi antara lembaga pendidikan tersebut dengan masyarakat dan stakeholder terkait dalam konteks pendidikan informal seperti kursus, pelatihan, atau lembaga kursus privat. Manajemen humas bertugas untuk mempromosikan program-program pendidikan, menciptakan citra yang positif, dan menjaga hubungan baik dengan peserta didik, instruktur, dan orang tua siswa. Untuk materi yang terakhir yaitu akan dijelaskan dengan saya sendiri. Untuk materi yang terakhir yaitu isu-isu kritis dalam manajemen pendidikan nonformal dan informal. Untuk yang pertama yaitu isu-isu kritis dalam manajemen pendidikan nonformal, yaitu yang pertama kurangnya koordinasi, yang kedua yaitu kelangkaan pendidik profesional, yang ketiga motivasi belajar yang relatif rendah, dan yang terakhir yaitu para lulusan pendidikan nonformal dianggap lebih rendah statusnya dibandingkan status pendidikan formal. Dan selanjutnya yaitu isu-isu kritis dalam manajemen
pendidikan informal. Yang pertama yaitu masalah kualitas pendidikan dan akreditasi yang seringkali menjadi perhatian utama. Dan yang kedua yaitu tantangan dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.